Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga untuk semua pewer-pewerku dimanapun kalian berada. Matur nembah nuwun, terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Ini tadi pagi subuh sudah ngopi, jadi sekarang harus diimbangi dengan air putih. Begitu masukan dari saudara pewer kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membawa dalam pembicaraan ngampir ngombe kita ya tentang apa itu fitnah. Fitnah mempunyai banyak ragam pemaknaan ya atau polisemi. Kalau kita lihat di kamus memang itu adalah cobaan ya atau ujian begitu. Cuman ketika kita bawa ke dalam Al-Quran ternyata tidak sesederhana itu ya. Banyak ragam makna daripada fitnah yang itu juga merupakan petunjuk bagi kita bahwa dia mengalami polisemi. Banyak makna tergantung diksi itu ada pada narasi yang mana. Jadi teks itu akan ditentukan oleh konteksnya. Itu sudah kita bahas pada mampir ngombe tentang fitnah di introduction. Terus kemarin seri pertama kita mengobrolkan kenapa mereka memfitnah. Dan kita temukan dalam satu jawaban ya, karena mereka ingin mengeluarkan kita dari Islam atau murtad. Ya. Itu nanti tekniknya itu berbagai macam itu. Ada yang dari membuat sebuah informasi sesat, kalau sekarang dikatakan Islamophobia gitu ya. Sehingga orang yang goiru Islam itu fobia terhadap Islam, dan orang Islamnya sendiri yang tidak paham tentang Islamnya itu menjadi minder ya, tidak approach terhadap keislamannya. Itu yang kita sebut sebagai perang pemikiran atau Ghazwul Fikr ya. Kalau sudah di situ biasanya peran media massa untuk mengekspos itu atau mempublis itu sangat berperan. Masalahnya sekarang siapa yang memegang media massa? Yang jelas bukan kita kan, mereka. Jadi stigma itu bisa dibangun sesuai apa yang mau mereka framing gitu. Karena kita lemah, tidak powerful dalam pertarungan media massa ya. Ada yang cara seperti itu. Jadi dibunuh dulu lewat opini, perang pemikiran ya. Baru nanti kita dijauhkan lewat aturan-aturan. Nah, kalau sudah aturan-aturan itu nanti berbicara terhadap kekuasaan, karena aturan-aturan itu dibuat atau dirancang itu dalam otoritas kekuasaan. Artinya tidak mungkin orang yang tidak berkuasa bikin aturan. yang bikin aturan tuh mesti yang sedang berkuasa ya. Kalau dalam sebuah republik ya, itu biasanya kan ada, kalau dalam konteks kekinian ada eksekutif, yudikatif, legislatif ya. Terutama penggodokannya itu di legislatifnya itu ya. Nanti eksekutifnya tinggal melaksanakan ya. Cuman kan bagaimanapun juga itu tetap aja tiga kekuatan itu dalam konteks kekinian merupakan kekuatan-kekuatan sebagai stakeholder para penguasa ya. Aturan mainnya kan seperti itu.
Nah, nanti apakah mereka berpikir secara teologis, artinya ketika membuat undang-undang itu unsur-unsur dalam aspek-aspek teologis itu menjadi payung hukum atau tidak, ya itu jadi masalah nanti. Makanya kan aku pernah bilang sebetulnya kita itu semua manusia itu tidak boleh membuat hukum. Hukum itu atau otoritasnya itu di Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Ya. Sebetulnya tidak boleh makhluk itu membuat hukum. Kita hanya pelaksana hukum dari sang pembuat hukum, yaitu yang Sang Maha Kuasa, itu Allah. Ya. Maka demikian kalaupun dalam konteks antropologis, budaya, peradaban, kan kita ini makhluk peradaban. Kan kita selalu dibikin kaidah-kaidah hukum untuk membuat aturan di antara peradaban kita. Itu memang diperbolehkan, tapi sejauh hukum itu seharusnya menggunakan kitabullah itu menjadi madah, menjadi sumber hukumnya. Jadi dia digali dari sana. Jadi jangan sampai aturan-aturan hukum itu bertentangan dengan sumber hukumnya, yaitu Allah. Karena kalau orang membuat hukum semaunya sendiri tanpa bersumberkan dari firman, dari ketentuan yang sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa, dia akan membuat aturan-aturan yang itu berpihak kepada dia dan akan menekan kepada siapapun yang di luar dia. Itu sudahlah, lihat aja lah, fenomenanya mesti begitu. Kalau orang membuat hukum dengan kekuasaan tanpa mengambil dari sumber utamanya, yaitu kitabullah, mesti begitu. Ya masalahnya kan memang dia berkuasa lah, mau bagaimana lagi. Ya, ada apa-apa tentu dia memproduk hukum yang itu mendukung dengan kekuasaannya, dan itu gimana ya, akan menggencet yang lain, yang akan melemahkan lingkaran yang ada di luar kekuasaannya. Itu sejak zaman Fir'aun dulu begitu. Sejak zaman Namrud ya begitu itu. Jadi kalau sekarang ada fenomena yang terjadi dalam peradaban kekinian kita, yang katanya sudah era Android, sedangkan dulu era batu itu hanya pengulangan saja, tapi substansinya begitu. Kan berkali-kali aku bilang bahwa sejarah itu sebetulnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah itu sebetulnya kan hanya pengulangan saja. Hanya tempusnya dan lokusnya yang berbeda. Sama nanti pelaku-pelaku sejarah itu ya. Makanya benar sekali apa yang digubah oleh Taufik Ismail dan kemudian diangkat menjadi sebuah lagu ya oleh God Bless yang dunia panggung sandiwara itu ya. Itu benar. Kita akan menjadi pelakon-pelakonnya, melanjutkan pelakon-pelakon yang sudah mendahului kita. Nanti alur ceritanya ya muter itu saja. Ya. Hanya tempusnya, tempatnya, lokusnya, waktunya itu aja yang berbeda. Tapi substansinya seperti itu. Makanya kekuasaan itu kalau tidak dikontrol oleh kitabullah akan menjadi dia memerintahkan dengan tangan besi gitu ya. Makanya kalau zaman kita dulu ya, kita tarik ke sahabat, terus sahabat ditarik lagi ke Kanjeng Nabi, itu sebetulnya kalau kita pelajari tidak ada loh itu menjadi sekuler ketika ulama itu dipisahkan dengan umaro. Itu sekuler. Sebetulnya tidak begitu konsep yang diajarkan Kanjeng Nabi, diwarisi oleh para sahabat ya, kemudian terus ulama-ulama kita. Tidak terpisah. Itu dari apa yang pernah aku terima dari guru-guru Al-Qur'anku ya, khususnya dari almarhum Gus Panani, itu terpisahnya nanti setelah era pemerintahan itu khalifahnya dipegang oleh sahabat Ali ketika dari Madinah
ya kekuasaan dipindah oleh generasi sahabat Ali sudah berakhir ya, dipindah ke Damaskus sana yang awalnya di Madinah, dan kemudian karena kekuatan sahabat Ali sudah mulai menurun, beliaunya bergeser ke Baghdad ya, karena di sana yang lebih banyak pendukungnya. Di Damaskus sana ya itu sudah mulai terpisah, ulama yang ngurusi agama, umarok yang ngurusi negara, dan nggak boleh saling mencampuri. Di sana sebetulnya pemisahan itu sudah mulai terjadi, dan itu salah. Karena mulai sahabat Ali, terus sahabat Utsman bin Affan, terus sahabat Umar, sahabat Abu Bakar ke Kanjeng Nabi. Ulama itu ya umarok, umarok itu ya ulama. Jadi dia mempunyai dua kemampuan ini. Itu sebetulnya yang dicontohkan. Tidak terus terpisah ulama dan umarok, dan ulama itu hanya ngurusi agama, ulama itu jamak ya, kalau mufradnya alim ya. Cuman yang jadi masalah ketika masuk ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia yang Melayu, jadinya aturan Arabiunnya lepas ya. Kita menjadikannya itu kita menjadikannya itu justru menjadi kata majemuk, menjadi alim ulama. Padahal alim itu ya ulama, ulama itu ya alim, cuman yang membedakan yang satunya mufrad, satunya jamak gitu loh. Ya. Jadi ulama dan umarok itu dicontohkan itu jadi satu, tidak terpisah. Jadi seseorang dia sekaligus sebagai ulama dan sekaligus sebagai umarok. Gitu loh. Lihat Kanjeng Nabi dan keempat sahabatnya menguasai pemerintahan, menguasai agama. Gitu. Baru nanti setelah yang aku bilang tadi terjadi ya sudah era sahabat Ali ke bawah itu ya, sahabat Ali juga kekuasaannya sudah mulai berkurang. Di Damaskus terpisah. Ulama nggak boleh nyampuri urusan umarok, umarok nggak boleh mencampuri urusan ulama sampai sekarang ini. Gitu ya. Lah kalau ulama dan umarok itu masih menjadi satu dulu, maka produk-produk hukum yang diproduksi itu pasti dia tidak akan melanggar pesan-pesan mainstream dalam kitabullah itu. Ya. Jadi tadi kita secara opini sudah dikalahkan ya, lewat Islamfobia dan segala macamnya, lewat produk-produk hukum juga begitu ya. Ini hukum ini aku bilang dunia loh ya, bukan lokalitas tapi universal. Ya. Coba kalau kita lihat siapa sih yang memberi mereka hak veto itu, kok enak-enaknya memang dunia ini milik mereka kok. Hanya 5 orang itu aja yang punya hak veto di PBB sana. Coba. Kan itu. Jadi aku ngajak ayo kita berpikir luas, jangan hanya di sini tapi luas. Hak veto itu sebetulnya apa ada firman terus kasih amanah mandat kepada mereka, hanya 5 ini yang punya hak veto, lainnya ngekor aja gitu. Kan ya itu produk hukum yang terjadi. Itu salah satu contoh gampangnya. Ya. Oke. Nah, setelah itu opini sudah, produk hukum sudah, nanti produk hukum dalam pendidikan. Contohnya misalkan nggak boleh pakai pakaian ini kalau sekolah, nggak boleh pakaian di Prancis atau di mana itu ya, bahwa orang simbol-simbol agama tidak boleh ditampilkan gitu. Kalau menurutku simbol-simbol agama itu sebagai, kita ini bukan negara agama. Tapi jangan lupa kita ini negaranya orang yang punya agama. Menurutku nggak apa-apa, silakan saja simbol-simbol agama itu ditampilkan. Yang Islam ya tampilkan Islamnya, yang Kristen tampilkan Kristennya, yang Hindu tampilkan Hindunya, yang Buddha tampilkan Budanya. Nah, terus kita berlomba-lomba untuk menunjukkan kebaikan dari agama kita masing-masing, kan itu menjadi baik. Karena kalau itu yang kita bikin, yang Kristen, ayo tunjukkan kebaikanmu. Ya, yang Islam tunjukkan kebaikanmu, yang Hindu tunjukkan kebaikanmu.
Yang Buddha tunjukkan kebaikanmu dalam kita membangun strata kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kan itu menjadi bagus. Ya. Tapi kalau di negara sekuler, simbol-simbol agama itu justru tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Setelah itu opini ya sudah, produk hukum sudah. Kalau dua ini sudah dan tidak mempan, biasanya langsung manusianya dihabisi. Itu cara memurtadkannya seperti itu anunya. Kalau kita pelajari yang terjadi, ya skema publiknya seperti itu. Di mana bisa kita lihat di Uighur, di mana bisa kita lihat di Rohingya. Terkini di mana kita bisa lihat di India dan PBB masih diem saja. Kemana 5 orang yang punya hak veto itu? Kok nggak ngomong? Ya, yang terakhir ini manusianya dihabisi. Ya, manusianya dihabisi. Manusia Islam itu yang dihabisi ketika sudah diajak perang pemikiran, ya. Islamofobia, dibikin produk-produk yang menggencet kita umat Islam. Setelah itu habisi. Jadi kalau ada orang-orang Islam yang nggak jelas terus terbunuh, itu kita kan menjadi tanda tanya. Kenapa sih ya sampai begitu? Padahal kalau kita lihat ya di Al-Quran di surat Al-Ma'idah berapa itu? Apabila kita membunuh satu nyawa saja itu kita laksana membunuh seluruh kehidupan. Sebaliknya apabila kita memelihara satu nyawa, itu ada di Al-Ma'idah 32 ya. Al-Ma'idah 32 ya. Apabila kita memelihara satu nyawa, maka kita memelihara seluruh kehidupan. Lambok ya kalau mau melakukan itu dilihat. Ini pesan ini kan universal. Memang benar pesan ini itu cerita tentang Bani Israel, tapi itu tetap berlaku dalam Islam dan itu dimaktubkan di dalam Al-Quran. Jadi itu tetap berlaku di dalam Islam supaya kita tidak membunuh. Pokoknya kalau mau membunuh itu baca ayat itu. Kan itu ayat universal. Meskipun itu adanya di Al-Quran, tapi itu kan pesannya universal, humanis. Gitu loh. Maka kalau kita dengar ada berita pembunuhan, terus informasinya pihak yang membunuh mengeluarkan berita katanya hitam. Tapi publik yang tahu keseharian orang itu katanya putih. Ini kita jadi fitnah ini, jadi kacau. Yang benar yang mana sih? Kenapa harus dibunuh? Gitu loh. Tetapi kalau kita semua memahami ayat itu, kita tidak akan berani. Karena nyawa itu bukan milik kita, itu hak Allah. Bukan hak siapapun diperbolehkan mencabut nyawa, itu hak Allah. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya di akhirat? Coba. Itu nanti dimintai loh pertanggungan jawab di akhirat. Sedangkan si pembunuhnya itu berapa lama sih dia hidup? Taruhlah 70 tahun. Setelah itu kan pertanggungan jawab. Terus apa yang mau diberikan? Berat itu, ya berat. Kalau kita tahu itu, kita sering-sering baca surat Al-Ma'idah itu, tidak sembarangan kita mau melakukan pembunuhan-pembunuhan yang tidak jelas, ya. Tetapi begitulah, seperti yang aku bicarakan, bagaimana di Uighur, bagaimana di Rohingya, bagaimana di India, dan kita doakan semoga Gusti Allah Agung memberikan pertolongannya di sana. Pembunuhan-pembunuhan itu terjadi langsung ke manusia Islamnya. Bukan lagi bukan lagi membuat framing Islamofobia, bukan lagi memproduk hukum yang menggencet Islam, tapi langsung orang Islamnya diselesaikan dengan cara dibunuh. Nah ini pertanyaannya, fitnah-fitnah seperti ini sampai kapan? Gitu loh. Kalau kemarin kan apa itu fitnah sudah kita bicarakan. Mengapa mereka memfitnah sudah kita bicarakan. Ya. Yang pertama apa itu fitnah? Kekacauan. Yang kedua, mengapa mereka memfitnah? Karena ingin mengeluarkan kita dari Islam. Yang ketiga, sampai kapan mereka memfitnah? Sampai kapan? Kemarin aku diajak Zoom itu. Tapi aku bukan pembicara, aku hanya diundang sebagai pendengar dan aku hadir itu. Aku itu kalau mendengarkan pembicara utamanya itu aku kadang-kadang ya empati juga ya. Maksudku
eh, sudahlah Pak, kita berjuang dan Bapak jangan sampai apa ya, ada titik jenuh akhirnya orang kecewa. Karena apa? Kondisi pertarungan hitam putih dan nanti akan kita bicarakan tentang kisah anak-anak Adam. Itu kita harus pahami waktu berlakunya. Sama seperti fitnah ini, sampai kapan fitnah ini akan berlaku, akan terus berjalan, ya. Maka cari jawabannya di Al-Qur'an, ya. Cari jawabannya di Al-Qur'an sehingga nanti kamu bisa melindungi dirimu, anakmu, istrimu, keluargamu, lingkunganmu. Supaya Islam itu tetap kokoh dalam hati kita, ya. Jangan sampai jangan sampai lepas, ya. Gini. Jadi buka di surat Al-Baqarah, ya, 217. Aku bacakan dulu semua. Ini terjemahan Depak, ya. Nanti aku jelaskan. Mereka bertanya kepadamu, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang, ya, dalam bulan itu adalah dosa, ya. Tidak boleh maksudnya. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah atau ingkar kepadanya, itu menghalangi orang masuk Masjidil Haram, ya, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, artinya orang itu diusir, disuruh keluar sehingga eksodus seperti yang ada di tempat-tempat belahan dunia yang aku bilang tadi, ya. Itu analoginya bisa ke sana, ya. Itu lebih besar dosanya dalam pandangan Allah, ya. Sedangkan fitnah, nah ini kan fitnah kan lebih kejam daripada pembunuhan. Kekacauan itu lebih kejam dari pembunuhan. Pembunuhan dibunuh jebret selesai. Memfitnah itu langsung fitnahnya itu akan orang yang sampai mati itu fitnahnya masih berjalan terus. Gitu. Ya. Nah ini mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, ya, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, ingat di neraka itu kekal loh, ya. Apa ada di neraka sementara terus nanti masuk surga, ada enggak? Itu bahasan kita nantilah, ya. Tapi aku sudah memberikan trigger. Benar nggak sih orang banyak dosa masuk neraka dulu, nanti setelah dosanya ditebus dia dikeluarkan dari neraka masuk surga gitu? Itu di mana ya keterangan itu, ya? Karena kalau kita baca Al-Quran, neraka dan surga itu holidun, kekal, ya. Nggak ada ceritanya masuk neraka dulu nanti sudah selesai masuk surga gitu, nggak ada. Kalau masuk neraka ya neraka terus, surga ya surga terus, kan begitu teksnya, holidun, ya, kekal. Tapi itu kita abaikan dulu, kita fokus masalah fitnah itu, ya. Fitnah ini maksudku, maka dari ayat yang kita baca ini, kalau ditanya fitnah itu sampai kapan, maka Al-Quran menjawab, mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu jika mereka sanggup. Jadi kekacauan-kekacauan, fitnah-fitnah itu tidak akan berhenti sampai kita murtad. Kalau mereka sanggup, masalahnya kita tangguh enggak? Karena ancaman Allah kalau murtad seperti yang aku bilang tadi, holidun, ya, holidun, ya, holidun. Kalau di sini dia begini, mereka mengembalikan kamu, tapi lihat kalimatnya jangan berhenti di situ. Mereka mengembalikan kamu dari agamamu. Artinya dari Islam itu kamu dikembalikan keluar ke Islam lagi gitu loh, ya. Ya. Di sini ada diksi yartadid, ya, terus atasnya itu yaruddukum. Jadi mereka itu mau mengembalikan kamu ke asalnya dulu, dari itu kan ada min di sini, ada an, ya, dari agamamu. Jadi Islam mau dikembalikan lagi keluar Islam. Jadi kalau ditanya itu surat Al-Baqarah 217
sudah menjelaskan, sampai kapan badai fitnah ini? Ya sampai kamu murtad. Masalahnya kamu mau murtad enggak? Ancaman Allah kalau murtad sudah jelas. Ya. Artinya kita harus bertahan. Lah selama kita bertahan, ya ini terus akan begini terus. Akan terus terjadi fitnah-fitnah itu. Jadi jangan seperti yang aku bilang tadi, aku ingin memberikan sebuah penguatan, semoga si narasumber yang aku bilang tadi Zom tadi itu jangan jenuh terus. Jenuh nanti putus asa kok. Orang kalau sudah putus asa enggak mau berjuang. Berjuang terus karena jangan berharap fitnah ini selesai. Orang sudah Al-Qur'an bilang begitu kok. Enggak akan selesai ini terus sampai nanti nanti saah ya, bukan kiamat. Saah baru selesai. Makanya itu kita harus siap-siap menghadapinya ya, dan enggak usah kaget, memang ceritanya begitu. Tentunya salah satu yang paling menjadi fundamental adalah education, pendidikan. Ya, pendidikan tidak pernah dilepas karena itu juga lah ketika Kanjeng Nabi ya diangkat menjadi nabi, tugasnya itu sebetulnya tugas utama nabi itu sebetulnya mendidik gitu loh. Maka begitu juga kita kepada anak, istri, keluarga, lingkungan, pendidikan itu sebetulnya yang harus kita tanamkan dahulu sehingga ada fitnah seperti apapun dia tidak akan goyah. Oke, itu dulu mampir-mampir kita di akhir pekan ya. Semoga menjadi akhir pekan yang barokah untuk semuanya, terutama yang sedang berangkat untuk meraih rezeki, semoga rezekinya menjadi barokah untuk kehidupannya kelak. Itu saja dulu ya. Jadi sudah terjawab, sampai kapan mereka memfitnah? Sampai kita murtad. Masalahnya kita mau murtad atau tidak, karena ancamannya jelas, kholidun, kekal dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.